Diet merupakan aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang demi menurunkan berat badan dengan mengecilkan porsi makan ataupun mengkonsumsi makanan-makanan tertentu. Kebanyakan aktivitas diet menekankan bahaya dari mengkonsumsi lemak. Namun, ada juga yang menganjurkan kita untuk lebih banyak mengkonsumsi lemak. Banyak juga larangan mengenai gula dan berbagai macam hal lainnya. Jadi, sebenarnya pola makan apa sih yang paling bagus untuk diet? Coba kita mulai dengan gula. Sebenarnya, ada fakta menarik mengenai gula yang dahulu ditutupi. Pada tahun 1960, industri gula membiayai penelitian yang membuat risiko konsumsi gula terlihat tidak terlalu penting dan menitikberatkan bahaya dari lemak. Mereka ingin menyangkal kemungkinan keterlibatan gula dalam penyakit jantung, sehingga mereka mensponsori penelitian oleh suatu universitas ternama untuk hal tersebut. Pada tahun 1980, mereka menyatakan bahwa konsumsi lemak jenuh berlebih akan meningkatkan risiko penyakit jantung. Departemen Agrikultur Amerika Serikat pun menanggapinya dengan menciptakan pedoman diet yang merekomendasikan kita untuk menghindari lemak, yang berujung kepada banyaknya produksi makanan rendah lemak. Namun, tidak semuanya di bidang nutrisi itu selalu antara hitam atau putih. Tidak ada batas jelas yang menentukan apa yang buruk dan apa yang bagus. Kenapa? Ini alasannya. Karbohidrat dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu karbohidrat simpel dan karbohidrat kompleks. Gula adalah suatu bentuk dari karbohidrat, secara ilmiah dinamakan sukrosa. Bentuk karbohidrat kompleks lainnya juga ada pati, seperti yang kita temukan pada roti, nasi, kacang, dan kentang. Kekhawatiran utama para ilmuwan terdapat pada karbohidrat olahan, yang pada dasarnya kita temukan di apapun yang kita konsumsi, seperti minuman berkarbonasi, snack seperti coklat dan permen, bahkan tepung pada mie, roti, dan gorengan. Tapi, kenapa karbohidrat olahan mencuri begitu banyak perhatian? Tidak seperti karbohidrat yang natural, mereka adalah tipe karbohidrat yang kita panggil dengan sebutan kalori kosong. Makanan yang mengandung karbohidrat olahan seringkali mengandung sedikit nutrisi seperti vitamin dan mineral. Namun, makanan-makanan yang tadi kita sebutkan rasanya enak sekali dan sudah membuat begitu banyak orang kecanduan. Susah bagi begitu banyak orang untuk menolak makanan-makanan tersebut, dan karena itulah selama 30 tahun terakhir, terdapat epidemik obesitas di negara-negara maju. Oleh karena itu, walaupun Indonesia belum mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dalam hal populasi orang obesitas, kita tetap harus memperhatikan apa yang kita makan. Karbohidrat olahan memang terasa enak, tapi tidak adil kalau kita menyalahkan semuanya ke mereka sendiri. Jadi, coba kita gali informasi tentang rivalnya, yaitu lemak. Informasi sesat mengenai lemak sudah ada di mana-mana. Bahkan, ahli-ahli kesehatan pun masih banyak yang melabel lemak sebagai sesuatu yang tidak sehat. Karena banyak orang yang bimbang dalam menerima sisi baik dari lemak, mungkin kita perlu mempertimbangkan fungsinya terhadap tubuh kita. Lemak membentuk sebagian besar membran sel kita, membantu dalam meregulasikan temperatur badan, yang memungkinkan kita bertahan di udara dingin lebih baik, dan membantu dalam penyerapan vitamin A, D, E, dan vitamin K. Lemak bukan hanya sekedar lemak. Ada beberapa tipe yang bersifat baik, seperti omega 3 dan 9 di kacang-kacangan, ikan, alpukat, dan minyak zaitun. Sementara kaum mereka yang jahat, lemak trans, biasanya ditemukan di margarin, kue, minyak goreng, beserta minyak-minyak non-alami lainnya. Tetapi, lemak yang muncul secara alami bisa berubah menjadi lemak trans jika dipanaskan dengan temperatur tinggi. Lemak trans buruk untuk badan kita, karena memicu inflamasi yang dapat menyebabkan berbagai macam kondisi seperti penyakit jantung, stroke, dan berbagai macam masalah pencernaan. Kesimpulannya, diet apapun yang kalian jalankan akan lebih baik mengkonsumsi makanan yang tidak melalui terlalu banyak pengolahan. Semakin sedikit proses yang dilewati makanan itu untuk sampai ke dalam tubuh kita, semakin baik. Jika tidak berlebihan, karbohidrat dan lemak juga dapat dimakan secukupnya. Jika menurut kalian informasi dalam video ini berguna, silakan bagikan dengan teman kalian untuk membantu mereka memahaminya juga. Jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.